Rivers, welcome back to Bali Riva Aquarium YouTube channel bersama saya Widya, dan di sebelah saya ini ada co-owner Bali Riva Aquarium, Pak Yosua, dan juga senior staff di divisi project, Pak Putu. Halo, say hi dulu ke kamera. Oke. Video kali ini mungkin kita mau langsung aja ke pertanyaan pertama nih Pak, mengenai sistem filtrasi di coral section yang baru aja diupdate. Nah, itu saya penasaran nih Pak, ini kenapa sih kita mengupdate sistem filtrasi di coral section di cabang Sanur ini Pak? Ya, jadi sebenarnya kita update ini karena kita udah nyoba yang di Marlboro, emang jadinya bagus. Dan kedua, emang dari dorongan dari komunitas sama dari customer kita bilang bahwa coral kita kok gitu-gitu aja. Coral kita gitu-gitu aja? Gitu-gitu tuh gimana Pak? Dalam arti nggak ada yang aneh-aneh. Oke. Jadi kita nggak bisa masukin yang aneh-aneh karena memang dulu coral kita itu nggak bisa terlalu lama ya. Jadi waktunya cuma 3 minggu untuk di penangkarannya kita. Tapi karena memang ada dorongan banyak, jadi memang kita dipush supaya bisa lebih fokus lagi untuk memberikan fasilitas yang lebih baik, supaya nanti di mana coral yang ada di fasilitas kita itu mungkin bisa berbulan-bulan dan mereka mungkin bisa bertumbuh bukannya mati. Seperti kayak gitu. Jadi bisa lebih tahan lama dan juga bervariatif ya Pak ya? Benar. Jadi dari sana kita bisa masukin coral yang mungkin harganya lebih premium juga, seperti kayak gitu. Awal projectnya ini itu dimulai dari tanggal berapa kalau nggak salah Pak? Kita mulai dari pertengahan Juli ya. Pertengahan Juli sampai selesai project update-nya ini? Kurang lebih sekitar 1,5 minggu. 1,5 minggu, oke. Dan ini yang mengerjakannya itu tim project ya Pak ya? Iya, dari tim divisi kami sendiri. Oke. Berarti Pak Putu juga termasuk ya Pak ya. Dan untuk Pak Putu nih, pertama kali dikasih tahu sama Pak Yos mengenai update ini, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, saya cukup antusias ya untuk mengerjakan ini, karena Pak Yos itu selalu update di bidang coral. Ya, terutama yang di toko kita yang baru di Marlboro itu hasilnya cukup memuaskan. Hasilnya memuaskan. Ya, jadi yang di sini pun kita rombak semua. Ya, biar jadi satu sistem sama yang di Marlboro. Oke, jadi bisa dibilang sistem filtrasi coral section di Marlboro itu berhasil ya Pak ya? Makanya kita ikutin untuk yang di Sanur begitu? Iya benar. Oke. Wah, jadi untuk perubahannya itu apa aja sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan satu-satu mengenai alat dan juga equipment yang dirubah itu apa aja sih Pak? Satu yang kita ubah itu sistem pendingin. Sistem pendingin chillernya ya Pak ya? Ya, jadi kita gantikan pakai evaporator. Nanti chiller evaporator yang dimana kapasitasnya 1 sampai 1,5 PK. Jadi itu cukup untuk akuarium seperti gini supaya temperaturnya jauh lebih stabil kan. Oke. Habis itu kita juga merombak sistem filtrasi. Filtrasi, SAM-nya ya Pak ya? Kita SAM filtrasinya kita ubah. Kita ada nambahin untuk fosfat reaktor, sama kedepannya mau ditambahkan sulfodinetrator juga. Sama kita ada penambahan lampu, yang lampu LED seal yang ini. Oke. Lampu LED seal kita tambah karena memang harus diperbarui kan. Kalau memang lampu lama dia lama-lama redup gitu. Betul. Benar. Habis itu juga kita ada nambahin nanti ke depannya kalau misalnya sudah jadi, itu adalah Chaetomorpha Garden ya. Jadi itu satu sekat khusus di filtrasi yang isinya lumut Chaetomorpha. Jadi yang di mana nanti bakal berfungsi untuk menghasilkan copepoda satu, sama dia menjaga parameter air. Nah, untuk Pak Putu nih, jadi orang yang mengerjakan ya di tim projectnya ini, ada kesusahan nggak sih Pak untuk masukin alat-alat barunya sama masang-masang alat-alat barunya ini? Oh, sama sekali nggak ada, karena kita sebelum kita mengerjakan, kita udah beberapa kali briefing. Oh, udah ada briefing juga? Sudah ada briefing, jadi begitu hari H, kita langsung kerjakan, paling sekitar 2 hari kita udah selesai kerjain ini. Oke. Jadi udah familiar ya sama alat-alatnya Pak ya? Ya, betul. Oke. Dan kalau ini kan udah berapa hari Pak dari hari selesai pemasangan update sistemnya ini? Sekitar 2 minggu ya saya rasa ya. Oke, udah 2 minggu, dan gimana nih hasilnya Pak untuk update-nya ini? Cukup memuaskan ya. Kita pantau fosfatnya naiknya perlahan, habis itu emang ketahan sama ROA-nya. Oke. Habis itu parameter yang lainnya juga. Oh ya, kita kan ada nambahin dosing pump sama Vicro aditif itu betul, juga. Betul.
Kita juga ada nambahin dosing pump Big 3 di tanknya ini, itu dari merek Vic Pro Reef Essential ya Pak ya? Bener. Dan untuk parameternya bisa ketahan. Jadi untuk kalsiumnya di 420, magnesiumnya 1350, habis itu untuk DKH-nya sekitar 10. Kita stay maintain di sana. Oke. Ya, jadi untuk parameter semuanya sudah sesuai. Kita cuma maintain aja, kan pada akhirnya memang harus cycling ya. Jadi kita emang karena fast cycling sistemnya, jadi emang agak berlumut kadang-kadang awal-awal, tapi ya nanti setelah sistemnya udah stabil dia bakal bagus kembali. Nah, karena ini kan sistemnya bisa dibilang udah diupdate ya Pak ya. Kalau begitu untuk jenis-jenis koralnya sendiri apa udah ada yang tambahan jenis lain gitu nggak Pak? Atau kita masih pakai jenis-jenis yang memang sebelumnya kita restock? Sebenarnya untuk setelah kita update, kita memang udah ada penambahan jenis-jenis baru seperti karang lobo, habis itu jenis seperti itu yang baru-baru, sama ada beberapa udah laku juga sih. Nah, kita masih percobaan dulu ya. Kita kan testing sama sistemnya, baru ntar perlahan kita nyoba masukin yang berbeda dari biasanya. Nah, saya mau tanya Pak Putu nih. Pak Putu sebagai tim project, nah itu kan biasanya pastinya ada dong customer yang mau custom reef tank. Itu biasanya mereka itu pilih-pilih nggak sih Pak untuk isian koralnya, atau mereka itu lebih mempercayakan ke kita untuk jadi yang memilih koral-koralnya Pak? Ya. Sebagian besar sih mereka menyerahkan ke kita ya, karena mereka taunya ya kita yang dari awal desain sampai jadi itu ya dari kita. Jadi paling ada beberapa mungkin yang minta desain leproknya, kadang-kadang yang mungkin agak miring lah, agak curam, ya, kayak gitu biasanya. Itu yang mereka minta biasanya. Jadi kalau masalah koral itu mereka memang mempercayakan 100% ke kita gitu ya Pak ya? Iya betul, semua diserahkan sama kita. Kalau melihat dari pasar Pak, kan seperti kita tahu ini reef tank itu lagi naik daun ya Pak ya di kalangan hobi akuatik. Biasanya paling laku itu koral apa sih Pak? Kalau setahu saya, memang kita ada mengalami kenaikan ya dalam waktu beberapa bulan yang lalu sebenarnya. Dan memang yang masuk ke dalam market ini mungkin pemula bisa terbilang ya. Oh ya, banyakan pemula ya? Iya, banyakan pemula, jadi bukan pemain lama ya. Jadi dari pemula ini dia biasanya mau nyari yang koral-koral yang murah dulu. Jadi yang termasuk murah itu mungkin saya bisa bilang itu batu jeruk ya. Salah satu karena kan dari kita juga harganya terjangkau. Ya dari sana jadinya orang beli yang itu dulu. Dan terutama karena emang tampangnya sebenarnya udah cantik sendiri kan, melambai-lambai. Oke deh kalau gitu. Nah, ngomongin soal reef tank, seperti yang kita tahu kan Pak Putu ini udah pengalaman nih, udah senior di bidang project di hobi akuatik. Pastinya di waktu buat reef tank itu ada dong customer yang punya permintaan yang nggak biasa tuh Pak. Yang permintaannya aneh-aneh atau unik-unik, itu bisa diceritain sedikit nggak Pak pengalamannya? Ya. Ada salah satu customer dari Bali Reef, daerah Renon. Dulu pernah bikin akuarium itu sekitar panjangnya itu 3 meter, lebarnya 80, tingginya hampir 1 meter lebih. Wow, banyak banget ya Pak ya? Lumayan, lumayan besar itu. Dia isinya ada hiu. Hiu? Ya, ada hiu 4 ekor kalau nggak salah dulu. Wow, jadi emang nggak fokus ke reef tank ya Pak ya? Iya. Oke. Dia memang fokusnya ke hewan-hewan yang predator gitu ya? Betul, yang predator. Dia sukanya yang predator yang kelihatan meliuk-liuk besar gitu. Terus sampai saat ini berarti dia masih ya Pak ya akuariumnya itu ya Pak ya? Pasti masih. Untuk Pak Yos mungkin ada pengalaman juga Pak mengenai customer yang punya pengalaman unik waktu custom reef tank mungkin? Kalau dari saya sendiri sih, mungkin yang memang yang unik itu orang yang punya akuarium predator aja sih. Oh, orangnya ya Pak ya? Iya, jadi karena mereka kepingin, emang ikan hiu kan garang ya. Dan itu agak unik itu karena kan kita kalau pembersihan akuarium besar harus masuk ke dalam. Oh iya betul-betul, kita harus ikutan nyelam ya Pak ya? Iya, kita harus ikutan nyelam. Jadi ya kadang-kadang kalau misalnya si hiu sirip hitam dia nyodok-nyodok, ada itu juga mereka jadi agak menyeramkan itu kadang-kadang mereka kan lihat, tapi kan ngeliat kayak mereka agak mendekat gitu ya. Betul.
berapa sih Pak? Maksudnya project paling besar pembuatan reef tank yang pernah Bali Reef ambil Pak? Itu kalau nggak salah sekitar 3,5 meter kali 2 meter itu tingginya ya. Lebarnya sekitar 1,5 meter. Oh, ini customer yang sama ya Pak ya? Bukan, beda Oh, lagi. beda lagi. Oke. Jadi waktu itu dia itu basically itu ruang karaoke-nya dia. Ruang karaoke ada reef tanknya, wah. Ownernya itu orang Jepang. Orang Jepang. Jadi dia di ruang karaoke-nya, mereka kan orang Jepang suka, kalau misalnya sama eksekutif kan suka di karaoke-nya kan. Betul. Jadi karaoke-nya dia itu di underground. Nah jadi ada satu kaca yang dimana ruang penglihatan itu yang dimana dijadikan untuk reef tank-nya seperti itu. Wah. Biaya yang kita habiskan untuk update sistemnya ini kira-kira berapa sih Pak? Kalau boleh tahu ya. Pak Putu tahu nggak? Nggak tahu. Tahu saya. Nggak tahu ya. Nggak hitung-hitung ya. Kita karena bagian project, kita disuruh kerjain, kita kerjain. Oke. Mainnya yang di bagian pengerjaan. Oke, kalau gitu kita tanya ke ownernya aja kalau gitu mengenai biayanya. Kira-kira berapa Pak? Ya kalau misalnya orang-orang udah tahu sendiri ya, contoh seperti killer itu kan nggak murah nih. Killer itu nggak murah. Belum lagi lampunya. Lampu itu juga nggak murah. Belum lagi ada perubahan seperti itu kan kita pakai penambahan skimmer, penambahan reaktor juga. Betul. Ya, kurang lebih sama kaca-kacanya, pemitaannya dan sistem lainnya ya 15 jutaan lah. Kurang lebih mungkin. Dan menurut Bapak dengan hasil yang udah kita dapatkan ini worth it kan ya Pak ya? Kedepannya pasti worth it. Kedepannya pasti worth it dan juga ini merupakan investasi jangka panjang, betul nggak Pak? Bener. Untuk perusahaan ini adalah suatu investasi aset soalnya. Jadi kita bikin bagus ini kan untuk jangka panjang bukan jangka pendek soalnya. Oh ya betul banget The Reefers. Jadi buat kalian yang punya reef tank, kita saranin juga punya equipment yang memang bisa diinvestasikan untuk kedepannya. Karena kita ngomongin tentang reef tank, coba kita tanya dulu hewan-hewan apa aja yang disukain sama Pak Yosua dan juga Pak Putu. Dimulai dari ikannya nih. Kalau untuk ikan laut Pak Yosua paling suka ikan hias apa Pak? Sadar cecet kayaknya. Sadar cecet. Kayak dulu di video kita yang sebelumnya Pak Yos juga bilang sadar cecet ya. Kalau untuk koralnya gimana Pak? Paling suka lihat koral apa Pak? Karang donat kayaknya. Oh karang donat. Oke. Kalau gitu kita nanya yang sering buat reef tank deh. Biasanya yang suka buat reef tanknya biasanya sukanya ikan apa sih untuk ikan lautnya Pak? Kalau ikan laut saya suka itu keranjang Bali. Keranjang Bali. Saya lihat siripnya itu kalau pas ngembang itu cantik sekali. Oke, mantap. Yang kedua mungkin dori saya suka. Dori Ya. Oke. Kalau untuk koral, Pak Putu paling suka koral apa Pak? Kalau coral saya sukanya kayak jenis anemon itu saya suka. Anemon, oke, sukanya anemon ya Pak ya. Oke, ini last question untuk Pak Yosua. Jadi untuk harapannya ke depan ini Pak mengenai updatean sistem koral di Coral Section Store Sanur ini apa sih Pak untuk kedepannya untuk Reefers dan juga Bali Reef? Oke, baik. Kita harapan ke depan itu tetap untuk penambahan ilmu ya. Kalau kita bisa menambah ilmu, kita bisa menambahkan kuantitas atau dan kualitas jenis yang aneh-aneh, yang menarik, yang mungkin orang-orang nggak pernah melihat sebelumnya. Oke. Ya, jadi harapan kami itu sebenarnya kita mau gimana caranya mengedepankan keunikan variasi yang kita punya, yang kita hold. Karena memang koral-koral di Indonesia itu sebenarnya berbagai macam ragam yang dimana sangat diminati di luar negeri, seperti kayak gitu. Tapi kembali lagi juga kita untuk di ikan dan sistem yang lainnya kita mau ngerapin protokol supaya kedepannya mungkin kita bisa memasukkan ikan yang lebih berkualitas, yang punya kualitas ekspor dan import, dan mungkin ikan yang import yang nggak ada di Indonesia. Itu goal untuk nanti kedepannya. Jadi makanya kita sebenarnya masih berfokuskan untuk mematangkan protokol supaya kita nggak ngasal gitu, kerja itu nggak asal. Pelanggan kita bisa mendapatkan barang yang terbaik for the price. Jadi Kita aminin dulu. Dan untuk Pak Putu nih, untuk harapan kedepannya mengenai perubahan ini apa Pak kira-kira Pak? Ya tentunya saya selalu mendukung Pak Yosua, di mana Pak Yosua itu ingin sekali mempertahankan koral-koral ini hidup. Nah itu, jadi apa yang saya di briefing ya harus saya kerjakan dengan baik, karena kita ingin koral itu nggak cepat mati dan bisa bertahan hidup, gitu aja. Mantap. Jadi tim project udah support 100% ya Pak ya? Oke,
Buat kalian yang punya pertanyaan mengenai Reef Tank atau kalian punya request dan juga saran dan juga kritik, itu bisa banget komen di kolom bawah di sini. Kita tutup hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe YouTube channel kita. We'll see you guys in our next video. Bye bye.